Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Ini konsep umum ya. Kebenaran yang tidak dikoordinasi dengan baik itu akan dikalahkan dengan keburukan yang terorganisir. Sehingga masjid tidak hanya bergerak pada ranah-ranah formil seperti ibadah-ibadah ritual gitu, kayak sholat, zakat, puasa, atau membagikan lazis gitu ya. Keuangan misalkan. Boleh kok kita pakai sistem keuangan kantor yang lebih rapi, dipakai di masjid, diaplikasikan di masjid, cash flow keluar masuk, lalu bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa percaya infak lebih banyak ke masjid. Tempat jualan itu kan banyak. Masuk iya sampai di dalam ruangan masjid bertransaksi gitu. Iya sebenarnya kayak gitu, makanya tidak diperbolehkan. Alhamdulillah sore ini cerah banget. Udah ngopi, udah apa segala macam, udah take apapun lah tinggal ini. Nah ini Ustaz, tadi siang kita tuh kan arah ke sini tuh mampir masjid namanya, ya kita sebut aja ya, namanya Al-Furqan di Harapan Indah. Dan aku sih melihat, karena aku pertama kali itu aku seneng punya masjid itu punya apa ya, tempat terbukanya luas, parkirnya ada, terus kamar mandinya bagus, ada dalamnya dingin. Tadi aku nggak tahu dalamnya ya, itu nggak tahu manajemen seperti apa, cuma aku ngeliat itu bagus aja gitu. Terus ketika tampak luar bagus. Tampak luar, ada kegiatan segala macam kan dia punya ruangan yang luas yang itu bisa apapun lah bisa dimanfaatkan. Nah, aku tuh cuma kadang berpikir gimana sih memanajemen sebuah masjid yang benar itu seperti apa sih Ustaz? Iya. Sebetulnya untuk bicara manajemen kita perlu ingat satu perkataan dari Sayyidina Ali bahwasanya al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Ini konsep umum ya. Kebenaran yang tidak dikoordinasi dengan baik itu akan dikalahkan dengan keburukan yang terorganisir. Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan baik akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Dalam hal ini tentu masjid perlu sangat memperhatikan bagaimana tata kelola yang berjalan di situ. Tata kelola. Contoh paling sederhana, imam. Kan imam. Imam itu bukan sekedar pemimpin sholat, tapi dia juga memegang kenyamanan telinga jamaah misalkan. Bacaannya bagus, bacaannya benar gitu ya. Maka perlu dikelola siapa yang bisa memenuhi syarat sebagai imam gitu. Bukan hanya perkara sepuh atau tidak sepuh gitu, karena ini bagian dari kenyamanan jamaah juga. Senioritas dong itu. Ya, senioritas. Bukan hanya sepuh nggak sepuh gitu, tapi justru yang pertama didahulukan itu aqra'ukum Qur'ana gitu, yang bacaan Qur'annya paling bagus, merdu ya gitu ya, dan benar gitu. Nah, belum pengelolaan yang lain sebetulnya. Makanya kalau kita tarik mundur pada sejarah yang ada, masjid itu pusat peradaban. Bahkan kemanapun Nabi pergi, pertama dibangun itu mesti masjid. Di Madinah misalkan ya, baru datang sampai Madinah mendirikan Masjid Kuba. Ya geser ke pertama kali Nabi Hijrah tuh mendirikan Masjid Kuba, lalu ketika di Yasrib yang mendirikan Masjid Nabawi. Dan masjid itu di zaman Rasul tidak hanya sebagai tempat sholat. Nabi taklim di situ, Nabi rembuk di situ dan segala macam. Tarik zaman setelahnya, katakan di dinasti Umayyah, ya, kepemimpinan Bani Muawiyah, banyak pusat-pusat keilmuan di situ. Puncaknya lagi ada di Daulah Abbasiyah. Berdirinya universitas itu diawali dengan pengajaran di masjid. Oh, pengajian gitu. Iya. Misalkan kayak Universitas Qarawiyyin di Maroko, itu awalnya masjid. Akhirnya menjadi universitas tertua di dunia sekarang. Ya. Al-Azhar, ya seperti itu juga. Nizamiyah di Baghdad, itu seperti itu juga. Sehingga masjid tidak hanya bergerak pada ranah-ranah formil seperti ibadah-ibadah ritual gitu, kayak sholat, zakat, puasa, atau membagikan lazis gitu ya, layanan zakat, infak, sedekah gitu, tidak hanya seperti itu aja. Sehingga jelas gitu peran-peran, dan ini saya entah bahas ini akan tersinggung atau enggak, tapi yang jelas orang-orang yang mengajar pun digajinya sangat besar. Orang-orang yang digaji itu sangat besar. Orang-orang yang mengajar ya,
mereka sudah terjamin lah hidupnya intinya gitu. Oleh sang raja itu juga seperti cerita itu. zaman waktu itu kan? Iya, khalifah ketika masa kekhalifahan Umayyah Abbasiyah itu seperti itu. Bahkan ratusan dinar dalam sebulan bagi seorang guru itu hal yang biasa zaman dulu. Berbeda sekali dengan sekarang yang menjerit-jerit guru itu. Nah, lalu bagaimana dalam hal kekinian misalkan? Kita perlu tahu masjid itu kata yang berasal dari sajada, artinya sujud. Sujud itu memang secara bentuknya adalah menaruh kening kita di lantai atau di bawah lah, sejajar dengan kaki. Menunjukkan makna penghambaan kita yang sangat penuh kepada Allah. Persoalannya adalah tanda sujud, tanda tunduknya kita pada Allah itu tidak terbatas daripada sujud kita. Tetapi bagaimana cara kita memberikan instrumen kemanfaatan bagi manusia lain, salah satunya melalui masjid. Itu juga salah satu bentuk sujud kita yang lain. Sujud dalam artian yang lain. Berbeda ya? Iya. Misalkan ada orang membutuhkan makan, lalu makan itu ditanggung sama masjid. Itu maka masjid sudah memberikan perpanjangan tangan kebaikan Allah untuk manusia yang membutuhkan itu. Makanya kan Allah menyampaikan, aku berada di perut-perut yang lapar. Aku berada di orang yang membutuhkan uluran tangan. Itu maksudnya seperti itu, sehingga jangan sampai masjid malah menjadi ranah yang memberikan kesan sinis. Misalkan ada orang tatoan dikit diliatin. Diliatin boleh kali. Ya diliatin boleh, tapi kan pandangan matanya, pandangan matanya kayak sinis gitu. Nggak mau salaman misalkan atau apa gitu. Itu tidak ramah gitu, tidak ramah. Nanti giliran orang yang tatoan yang nggak mau ke masjid, komen lagi. Udah kayak gitu bukannya ke masjid. Nah itu serba salah. Akhirnya memang apalagi zaman sekarang kita betul-betul butuh merangkul berbagai macam elemen. Makanya tadi kalau misalkan al-haqqu bila nizam, ya, kalau misalkan kebaikan itu tidak ada nizamnya, tidak ada tata kelolanya, ya akan sulit sekali bersaing. Profesionalitas itu bisa dibangun bersama kok. Misalkan tidak sederhana sih, ketika kita bicara keuangan misalkan, boleh kok kita pakai sistem keuangan kantor yang lebih rapi, dipakai di masjid, diaplikasikan di masjid, cash flow keluar masuk, lalu bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa percaya infak lebih banyak ke masjid. Itu jadi dulu saya pernah mengimami di salah satu masjid ya. Dia membuat laporan pekerjaan dalam 3 bulan ke depan itu melibatkan RT dan RW. Jadi DKM ngundang dulu RT RW untuk membicarakan, ayo 3 bulan ke depan masjid mau ngapain aja nih. Biasa dong mereka saran, akhirnya dikumpulkan saran-saran yang terpenting dan estimasi anggarannya. Ditetapkannya uang kas masjid itu salah satunya caranya gimana? Dia membebaskan kepada RT. Jadi hasil rapat 3 bulan tadi disulap menjadi proposal. Disulap jadi proposal atau pemberitahuan ke setiap RT. Nah, setiap RT ini menyampaikan keluarganya masing-masing. Dan tiap RT tidak dibatasi harus ngasih berapa tuh enggak. Artinya ada kerjasama lah dari NDKM. Pertama ada kejelasannya dulu programnya mau apa. Yang kedua diperjelas dulu ini keputusan bersama. Yang ketiga baru minta uang. Jadi nggak ujuk-ujuk datang proposal enggak. Nah, ya RT RW-nya ikut rapat dulu. CRD ini tidak diberikan target, budget, tidak. Akhirnya beda-beda tuh variatif pada penarikan uang yang pertama. Ada yang satu RT cuma 200.000, ada yang satu RT bisa sampai 600.000, ada yang satu RT yang cuma 500 gitu. Sampai 3 bulan acara ini, 3 bulan program yang dicanangkan bersama ini berjalan, sebelum 3 bulan ini selesai, kumpul lagi RT dan RW itu untuk membahas pencapaian. Dalam 3 bulan ini, alhamdulillah semua yang kita targetkan kemarin tercapai. Masuk ke penarikan uang yang kedua, itu sudah melonjak drastis. Karena manfaatnya sudah terasa. Trusted lah, terpercaya. Manfaatnya sudah terasa. Artinya di 3 bulan itu, selain ngasih proposal, masjid memberikan LPJ. Laporan pertanggungjawaban. Dari 3 bulan yang sudah berjalan. Masuk yang kedua itu per Jumat berkah saja bisa membagikan lebih dari 500 nasi kotak. Ini baru mulai itu, belum yang sesepuh kayak Jogokarian misalkan. Yang sudah memberikan manfaat sejak dulu.
dan akhirnya menjadi trendsetter masjid-masjid yang sekarang banyak sekali ya, seperti Penmunculan akhirnya. Al-Falah Sragen, lalu Ismuyah ya, lalu 1001 pemuda, Masjid Sejuta Pemuda. Itu menjadi tren yang baik gitu, dan memang benar ketika masjid itu berusaha, misalkan ada orang tunawisma dikasih tidur di masjid, itu dikasih bantal, jangan diusir. Oke. Mau mandi dikasih sabun, jangan diusir gitu. Nah itu justru yang hilang dari masjid-masjid sekarang, kebanyakan seperti itu. Artinya gini Ustaz, tadi udah spill banyak beberapa lah masjid yang sudah sekarang lagi ramai dalam tanda kutip untuk menebar kebaikan kata-kata kayak gitu kan. Nah, masalah gini Ustaz, jadinya aku berpikir apa sih yang boleh dan apa sih sebenarnya tidak boleh dilakukan kepada masjid. Nah, gitu. Kalau do and don'ts itu tentu banyak sekali ya. Kalau dari sisi fikihnya ya masuk masjid ya harus suci, itu kan harus suci, tidak melakukan keburukan. Dan kalau adab-adab yang lainnya, misalkan di masjid itu tidak boleh membicarakan urusan yang sifatnya untuk keuntungan dunia gitu. Tapi dalam artian begini, kalau dalam konsepnya kita tata kelola, yang harus dilakukan adalah satu, yang pasti memilih pemimpin yang kompeten. Dari situ dulu ya. Kompeten dalam artian begini, ya ngerti ilmu agama, ya ngerti ilmu organisasi. Ilmunya ada. Oke. Kalau ngerti agama doang ya jadi imam aja lah, maksud saya gitu. Nggak jadi ketua DKM gitu. Imam aja ya? Iya, imam aja lah, imam memimpin ceramah boleh lah. Memimpin ngaji boleh lah. Tapi kalau untuk pengelolaan, supaya tata kelola itu jelas, visinya jelas, lalu yang sering ketinggal dalam aspek organisasi itu kan selain visi misi, how to reach the goal itu sering ketinggalan. Tujuannya nggak jelas. Tujuannya jelas nih, akan menjadi masjid yang apa gitu. Tapi tangga-tangga kecil untuk mencapai tingkatan itu selalu nggak jelas gitu. Ya akhirnya gimana mau nyampe, tangga kecil aja nggak ada, kita langsung dipaksa untuk mewujudkan mimpi yang tinggi tanpa diberikan kesempatan untuk merasakan suksesnya mimpi-mimpi kecil. Oke. Ustaz, sorry ya, aku agak potong dikit ya. Kan ini tidak kita pungkiri, ada yang masjid berhasil, ada yang masjid dalam tanda kutip jadi belum berhasil. Atau kadang-kadang bahkan ada yang miris tuh kemarin tutup masjid. Ditutup gara-gara ada anak berisik atau segala macam, makanya ditutup, anak kecil nggak boleh bawa segala macam apa. Nah, saya nggak tahu, tadi Ustaz mungkin kayaknya benar di awal tuh pemimpin yang ngerti organisasi yang ngerti juga ilmu agama dalam jadi tidak, kadang-kadang tuh mohon maaf ya, POV yang aku lihat sendiri itu kadang-kadang memang yang ada di situ orang yang mohon maaf banget nggak kompeten ada dengan baik dalam tanda kutip gitu. Iya, tapi andai kan misalkan kita sudah ketemu nih orang kompeten secara organisasi dan dia soleh juga gitu, katakan karena dia punya kesibukan lain di kantor atau apa, jadinya dia mungkin jamaah hanya subuh. Ya nggak usah dicela itu. Ya begitu akhirnya. Itu nggak usah dicela, itu memang selama dia menjalankan amanah itu bagus, progresnya jalan, ya sudah biarkan saja. Karena dulu tempat yang masjid tadi imam saya ceritain tadi itu beliau jarang sholat jamaah sebetulnya. Karena memang pekerjaannya agak jauh, tapi ya kalau di rumah pasti jamaah. Cuma setiap 1 bulan dia laporan itu lengkap. Rapat juga rutin sebetulnya. Rapat tuh rutin 2 minggu sekali tuh rutin. Evaluasinya juga berjalan baik gitu. Dan itu jamaah merasakan manfaatnya. Yang tadi masjid itu sepi kok jadi rame kok. Memang jadi agak rame. Nah, oke. Kan tadi Ustaz nyebut juga soal Ismuyah ya. Dan aku kan belum pernah datang ke sana. Cuma aku juga lihat postingan-postingan mereka dan segala macam. Aku lihat juga mereka tuh ketika rapat apa kegiatan apa semuanya, mereka tuh apa ya? Yang aku lihat itu memperlakukan masjid itu kayak startup. Terus kemudian apa sih orang-orang itu dalam arti itu apa sih namanya? Aku nggak tahu apakah digaji enggaknya, aku nggak tahu. Apakah kalau di masjid digaji itu sebuah hal-hal yang haram? DKM-nya itu yang haram atau enggak? Aku juga nggak tahu gitu ya. Cuma aku lihat yang dilemanya Ustaz, bisa kalau bilang masjid nggak ada anak mudanya, orang tua semua. Bagaimana anak-anak mau ada anak mudanya? Anak muda itu karakternya, mohon maaf ya, di usia-usianya yang masih muda, pasti dia akan mengejar pekerjaan. Kalau 24 jam di masjid, ya dari mana menghidupin dalam arti kehidupan dia ke depannya dalam arti itu kan juga patut dipikirkan. Dan aku juga berpikir apakah haram ya kita enggak ngegaji orang untuk kerja di masjid. Enggak. Atau diperlakukan secara profesional seperti kayak kita di kantor, kata lo punya keahlian ini, bla 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 segala macam, gini bantu masjid, ini ada loh ini.
ada apa sih namanya benefitnya buat lo sendiri, bukan cuma sekedar pokoknya kalau ke masjid janji surga. Nah kadang-kadang mohon maaf segala lagi dijanjiin surga gitu dalam arti paham kan maksudku. Coba Ustaz datang tiba-tiba nanti Ustaz ngaji tempat aku setiap seminggu sekali masuk surga, tapi cuma terima kasih aja. Gimana kira-kira Ustaz? Sebenarnya gini, kalau ustadznya, misalkan ustadznya ke situ minta nyari duit, ya itu bisa perdebatan. Oke. Kalau ustadznya ya, karena ustadznya nasrul ilmi, dia membagikan ilmu, kepentingannya dakwah. Gitu. Tapi kalau untuk mempekerjakan dalam tanda kutip profesionalitas, office boy, editor, pembuat konten, lalu misalkan sekarang di masjid juga macam-macam tuh, ada yang jaga ini, jaga itu, security segala macam. Itu wajib digaji. Iya. Harus digaji karena begini. Yang lain ngeluarin tenaga, ngeluarin waktu, lo punya skill juga. Masa tidak kita hargai kan? Nah, lalu yang perlu kita tahu, jangan sampai atas nama khidmat masjid dia tidak nafas, tidak menjaga dirinya. Ya kita yang harus pengertian juga kan. Atau yang paling enak itu sebenarnya win-win solutionnya, kalau masjid nggak mau menggaji dalam gaji tinggi, sepil aja gajinya, cari orang yang pas marketnya. Cuma kalau emang udah ketemu orangnya, jangan untuk ekspektasi setinggi orang profesional. Bisa. Itu bisa jadi solusi lain sebetulnya kalau kayak tadi. Ya namanya orang dengan gaji 1,5 juta suruh jadi editor misalkan, suruh jadi apa, melengkapin kegiatan masjid segala macam, gajinya di bawah 1 juta ya, jangan samain dengan gajinya yang 5 juta 6 juta gitu. Ya jangan disamakan gitu. Nah jadi itu profesional. Kalau dari sudut pandangku ya Ustaz, sebenarnya gini sih. Salah satu daya tarik lah laki-laki itu bukan masalah sebesar apa, pasti akan beda kalau kita kerja di kantor antara dari Ustaz. Cuma yang aku rasain kan aku juga aku ada di area itu gitu. Teman-teman itu akan susah banget dalam tanda kutip untuk stay dan 100% dalam tanda kutip tadi ayo dong kita khidmat di masjid gitu. Ya karena sisi lain aku butuh nih. Butuh memang. Itu jujur berat buat aku ya. Berat buat aku sih bukan berat untuk cari banyak orang gitu. Karena nggak semua orang itu mohon maaf banget yang rela sukarela dan nanti rela dibayar surga. Surga gitu, paham? Sebenarnya lebih tepatnya rela dibayar janji surga daripada surganya. Karena siapa bisa memastikan orang masuk surga kan nggak bisa. Itu yang salah satu yang membuat aku kalau teori akan banyak banget anak-anaknya rontok. Sebenarnya gini ya, itu apa yang disebut dalam agama salah membaca dalil. Nah, gimana Ustaz? Salah membaca dalil itu begini. Contoh hadis tentang ketaatan istri pada suami. Kalaupun ada manusia yang boleh sujud kepada manusia lain, itu adalah istri kepada suami, misalkan. Yang baca hadis ini yang si suami. Datang-datang pulang nyodorin kaki. Jadi si sujud sini. Habis itu gantian istrinya nih. Baca hadis bahwasanya suami yang baik itu suami yang memuliakan perempuan, misalkan. Ya berantem kan akhirnya, yang satu nyuruh sujud, yang satu nyuruh hormat. Cara bacanya adalah suami lihat hadis yang dipandang istri tadi, istri lihat hadis yang dipunyai suami tadi. Dibalik. Itu makanya kesalahan dalam membaca dalil. Oh ternyata sampai sebegitunya ya Allah memuliakan seorang suami di hadapan istrinya gitu. Alasannya itu sederhana, karena memang suami bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat, maka dimuliakan gitu. Udah gitu dia juga nggak pernah nyuruh saya yang aneh-aneh, berarti saya harus taat. Udah sesederhana itu gitu. Oh, istri saya sudah berusaha taat, berusaha nurut. Udahlah nggak usah saya suruh aneh-aneh. Udahlah, sisanya saya bantu. Akhirnya kan mendukung keputusan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kasus ini pekerja itu Nabi bilang jangan biarkan keringatnya sampai kering. Oh ya, digaji sebelum keringatnya kering. Oke. Yang kedua, masjid adalah tempat yang barokah misalkan. Tempat yang ada pahalanya segala macam gitu. Tempat yang ada pahalanya dan segala macam itu harus dilihatnya sama si calon pekerja. Oh iya, alhamdulillah saya ada kesempatan khidmat di rumah Allah. Yang ngasih kerjaan, DKM yang ngelihatnya hadis tadi mesti dibayar upahnya. Jangan dibalik, udah kamu di sini biar berkah. Itu kejadian ke sekolah-sekolah swasta juga. Oh gitu. Sekolah swasta bilangnya udah cari jadi guru tuh biar cari berkah aja, digajinya 1,100,000 sebulan. Ngapain?
ketahuan buka TPQ gratis, niat kita udah ketata duluan gitu. Kalau emang niatnya bikin lembaga pendidikan, ya niatnya emang bikin lembaga pendidikan yang concern, ya siapkan kesejahteraan gurunya itu disiapkan. Jangan kepedean bikin sekolah gajinya cuma di bawah 1 juta, 1.100.000. Kasih. Ya oke. Aku mau Bahkan dalam kasus lain itu ada yang bilang ke donatur gratis padahal anak-anak muridnya dimintain bayaran. Kalau nggak seperti itu jangan. Jadi jangan sampai salah membaca dalil. Gurunya disuruh nyari berkah gitu. Pimpinannya nyari cuan, kan kocak. suruh bayar mahal ya. Suruh bayar, nggak sinkron. Guru melihatnya adalah yang guru lihat itu yang guru lihat itu ya udahlah saya ngajar cari berkah. Yang dilihat sama pimpinannya, orang kerja itu harus diapresiasi. Apresiasinya harus setara, harus sepadan, itu yang dilihat. Jadi jangan hadis yang harusnya dibaca sama guru dibaca sama pimpinan, nggak beres jadinya. Oke, Ustaz. Tadi mungkin yang terakhir ya, soal masjid yang mengajukan proposal. Ini kita bicara masjid ya, manajemen masjid ya. Dengan masjid yang Ngecrek. Bukan. Jadi gini, masjid itu kan sebenarnya bisa berdaya guna. Iya. Paham kan? Jadi dia itu punya something yang karena tukar value dalam ada value-nya, terus kemudian bisa total masjid terus serbaguna, bisa nyewain gedungnya. Masjid punya koperasi, punya pendidikan dan segala macam. Sebenarnya itu kan kalau dari segi ini kan kalau kita bicara cuan, artinya kan kita itu bisa apa ya namanya, ada segmentasi atau bidang tertentu di dalam masjid yang memang fungsinya adalah itu pendaya gunaan masyarakat. Terus kemudian juga dia itu juga bisa jadi inkubasi UKM di lingkungannya bisa katakan. Dan akhirnya ya masjid itu akhirnya mandiri dalam segi ekonomi nggak perlu lagi proposal dan mengadakan. Nah itu dua versi itu gimana Mas? Itu bagus, justru bagus seperti itu, bagus ketika masjid punya kemandirian. Karena apa? Karena dia dari jamaah untuk jamaah. Yang kemandirian dari jamaah untuk jamaah. Kalau misalkan saya malah cenderung ketika ada masjid ngecrek itu kurang senang. Sama sih bro. Makanya kan aku nggak bilang ngecrek, tapi lebih proposal. Proposal. Kalau justru kalau proposal masih lumayan oke, karena dia kan senyap ya pergerakannya, maksudnya udah gitu ada ilmunya lah, bikin kayak gitu masih ada ilmunya, masih ada usahanya. Kalau ngecrek kan bener-bener tangan di bawah. Kalau proposal itu masih ada upayanya lah, masih ada upaya nulisnya, masih ada upaya konsumsinya. Even sekarang ada AI ya, yang mungkin dia dibuatin AI gitu, tapi masih ada effort lah, meskipun kecil. Tentu kalau dibilang better mana, jauh lah pasti better yang memiliki kemandirian. Meskipun kemandiriannya nggak banyak, misalkan dia hanya punya gedung aula serbaguna saja yang bisa disewakan, ya sudah. Lalu nanti misalkan ada lagi yang dia sampai punya lapangan atau lapak yang ketika sometime ada event dia bisa buka stand di situ, standnya sewa bayar ke masjid, itu lebih bagus. Oke, stop di sini. Terus gini Ustaz, soalnya ada kata-kata, masa masjid cari untung? Masa bisnis di dalam masjid? Emang kenapa? Nah itu ini ya pertanyaanku. Gitu. Iya. Pertanyaannya gitu, padahal transaksi di dalam masjid katanya kan nggak boleh. Kalau misalkan transaksi dalam masjid dalam artian itu maksudnya adalah transaksi yang menguntungkan sepihak saja. Kalau misalkan dalam urusan untuk penghidupan masjid dan keberlanjutan masjidnya, dan itu nanti dilempar lagi ke jamaahnya, ya itu tidak ada masalah. Kecuali gini, balik lagi salah baca dalil. Misalkan gini, ketua DKM lah katakan, punya bisnis, jual mobil, showroomnya buka pinggir masjid. Ya. Maksudnya pinggir masjid itu kan ada masalah. Ya, soalnya buka pinggir masjid tapi duitnya nggak masuk masjid buat dia sendiri. Area ya kayak gitu-gitu. Itu kan keuntungan pribadi. Sebenarnya kalau misalkan yang sampai dalam masjid dia urusan dunia, transaksi soal dunia itu ya yang sama sekali tidak menyangkut pada kemasjid, kemasjidan gitu. Artinya, seperti itu. Cuma ya kalau secara adab tempat jualan itu kan banyak. Maksud iya sampai di dalam ruangan masjid bertransaksi gitu. Iya sebenarnya kayak gitu, makanya tidak diperbolehkan. Kan bisa dibikin bangunan sebelahnya koperasinya atau apanya di situ, ya itu sebetulnya ada. Bukannya berarti sama sekali tidak boleh ada transaksi di lingkungan masjid gitu. Oke. Artinya semoga ini memberi wawasan buat teman-teman mungkin yang masih salah baca dalil. Yang paling utama tadi ya, tidak masalah kok kita menggaji imam. Tidak masalah kalau kita menggaji
marbot, atau bahkan dalam artian gini, gajinya gaji yang layak gitu, 2,5 juta lah sudah mulai oke lah. Nah gini Ustaz, sebenarnya aku jadi kepikiran, bukan kepikiran, jadi ingat something gitu di masjid daerah Bintaro kalau nggak BSD ya. Bahkan kalau nggak salah imam itu digaji di atas UMS sekitar 5 atau 6 gitu. Iya. Nah artinya gini Jadi imamnya nggak satu. Iya nggak satu, maksudnya gini loh, ketika masjid itu masjid yang mandiri Ustaz, bukan masjid yang Iya. Dan coba misalkan orang itu seolah-olah rugi banget ngegaji imam. Kenapa orang-orang situnya juga bisa jadi imam gitu? Ya, tapi soalnya nggak enak gitu. Iya. Jadi gini, aku ingat gini, jadi kenapa imam suka lupa kalau lagi baca ayat? Karena mikir utangnya. Iya gini ya, iya orang situ bisa ngimam, suaranya nggak enak, ngajinya nggak enak, terus masih suruh jadi imam. Itu kan dianya dosa yang ngimamin, yang dengerin dosa mencela gitu. Udahlah, maksudnya udah nggak apa-apa, cari imam yang profesional, bacaannya bagus, syukur-syukur hafal Quran. Toh kita menggaji bukan menggaji cuman orangnya kok, kita menghargai ilmunya, dapat berkahnya juga. Jamaah juga yang dengerin, sholatnya enak. Orang sekarang fokus bikin bangunan bagus, yang ngimamin gak enak. Buat apa gitu? Esensi ibadahnya hilang. Orang loh kalau konser yang diundang tuh yang penyanyi bagus, Uliodra, Tiara, gak ada ngundang penyanyi-penyanyi yang payah-payah gitu. Kenapa masjid nggak mau ngundang imam tuh imam yang oke-oke gitu, memperkerjakan imam yang oke-oke gitu. Merbot juga kalau bisa diseleksi dalam artian azannya yang merdu lah. Sekarang itu polusi itu nggak cuma polusi udara loh. Suara. Ada polusi suara. Suara azan lagi. Suara azan lagi, udah gitu. Enggak, yang lebih parah itu kalau azan kan sudah waktu wajib lah, oke lah kita toleransi andai kan nggak bagus-bagus banget. Yang jadi persoalan itu kadang udah suara nggak enak, pede-pede banget baca sholawat tahrim itu, tarhim gitu. Itu Subuh ya. atau dia ngaji pakai mic atas. Itu kalau di salah satu kiai Jawa Timur itu dulu teman saya di Al Munawwariyah itu ya. Ada orang ngaji pakai mic atas, suaranya nggak enak, digunting micnya sama kiai. Kamu jangan kepedean, kamu gunting. Gitu. Loh kalau sekarang apa nggak banyak musola diguntingin kabelnya. Jadi itu salah satunya dan itu kan termasuk min ikromil Quran ya. Memuliakan Quran, memuliakan orang yang mendengarkan Quran. Orang yang mungkin melipir masjid situ, sholatnya perjalanan, terus dengar imamnya enak, itu potensi main lagi kok pasti. Potensi main lagi gitu. Oke, kita sebenarnya sependapat sih Ustaz untuk lebih milih masjid yang mandiri daripada yang ini, terus memuliakan orang-orang di dalamnya. Tentu. Dan ini mungkin pesan aja penutup ya. Yang tua-tua gantian lah, tolonglah. Yang tua udah lah, iyalah. Maksud saya kasih ruang, didik, gak usah terlalu marah-marah kalau ada anak kecil berisik, udah biasa aja, gak usah ngerasa paling khusyuk sendiri maksudku gitu. Toh juga nggak ada anak kecil situ belum tentu sholatnya khusyuk kok. Belum tentu sholatnya khusyuk, serius. Gak usah diomel-omelin. Hadis Nabi apa sih kalau dibilang ulama yang bilang kalau masjid sepi kan? Itu ini apa? Fatih, siapa? Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Ya Sultan Muhammad II. Jadi Al-Fatih bilang, atau Salahuddin Al-Ayyubi ya, 2 panglima perang ini lah pokoknya di antara 2 ini. Ya kalau masjid sudah tidak ada gemuruh riuh anak kecil, ya itu waspadalah. Lah sekarang berisik dikit diomelin, dikit diomelin, udah kayak paling husubat gitu sholatnya maksudku. Ya biasa aja lah, dinasehatin. Ya saran saya sih gini, anak kecil itu berisik kalau mereka berjejer. Satu server nih, satu di satu shop, mereka sebaris terus di pinggir gitu, itu berisik. Diselang-seling aja, nggak berisik kalau diselang-seling. Dia malu soalnya temennya jaraknya rada jauh. Karena dia nggak berani bercanda, itu tinggal dikasih solusi. Nah, atau orang tuanya sadar diri. Sadar diri dalam artian, oh anak saya over nih kalau diajak ke masjid, suruh sholat di rumah, udah. Sampai dia sampai dia bisa mengendalikan diri gitu. Seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya manajemen masjid yang apa ya, yang sering terlewat, sering terlepas. Bahkan kalau saya pribadi dalam beberapa keputusan yang pernah saya ambil, saya mencoret khotib yang bisa pidato tapi nggak bisa ngaji. Bisa pidato nggak bisa ngaji? Iya, bisa ceramah nggak bisa ngaji. Maksudnya khutbahnya bagus, ngajinya berantakan gitu, kopede gitu. Dan
Dan kalau seperti ini saya bilang ke DKM, kalau emang tetap mau pakai khutbahnya silahkan, tapi sediakan imam. Dua jadinya. Dua. Sama sih. Dan masjidnya juga kudu ya konsekuensi dong gitu ya. Konsekuensi dalam artian ya sudah memang sepatutnya. Jadi memanjakan jamaah itu bukan hanya mata yang diberikan sajian bangunan yang bagus, tapi telinga juga perlu dimanjakan dengan bacaan yang merdu.